Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan setelah secara resmi meminta Presiden Isaac Herzog untuk mengampuninya. Permintaan ini bukan perkara kecil. Netanyahu ingin mengakhiri seluruh proses persidangan korupsi yang sudah berlangsung selama 5 tahun dan mencakup 3 kasus besar, yaitu kasus 1000, 2000, dan 4000. Langkah Netanyahu itu memicu perdebatan sengit, baik di dunia politik Israel maupun di kalangan publik, karena ia meminta pengampunan tanpa mengakui kesalahan apapun. Dalam permohonan setebal 111 halaman, Netanyahu meminta Presiden Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan penuh atas seluruh dakwaan, yaitu penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu berargumen bahwa ia tidak bersalah dan kasusnya disebut sebagai bagian dari konspirasi dalam tanda kutip negara dalam. Netanyahu juga menyebut persidangan itu sebagai dalam tanda kutip perburuan penyihir yang dilakukan lawan politik serta media. Netanyahu bahkan menegaskan jika diampuni, ia bisa lebih fokus memperkuat Israel di tengah gejolak kawasan Timur Tengah. Yang menarik, permohonan ini merujuk pada dorongan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang beberapa minggu sebelumnya meminta Herzog untuk mempertimbangkan pengampunan bagi Netanyahu. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Netanyahu harus mengaku bersalah sebelum mendapatkan pengampunan? Secara hukum, tidak ada kewajiban untuk mengakui kesalahan. Hal ini ditegaskan oleh pakar hukum dari Institut Demokrasi Israel. Namun secara politik, banyak yang menentang. Pemimpin oposisi Yair Lapid dengan tegas menyatakan bahwa pengampunan mustahil diberikan tanpa adanya pengakuan bersalah, pernyataan penyesalan, dan pengunduran diri Netanyahu dari dunia politik. Proses permohonan ini selanjutnya akan ditinjau oleh Departemen Pengampunan Kementerian Kehakiman, lalu dikirimkan ke Presiden Herzog. Herzog biasanya mengikuti rekomendasi kementerian, namun secara hukum ia tidak wajib melakukannya. Permintaan pengampunan itu memicu demonstrasi di luar rumah Presiden Herzog di Tel Aviv. Warga, aktivis, dan politisi oposisi turun ke jalan menolak permintaan itu. Mereka menilai Netanyahu ingin menghindari hukuman tanpa mau bertanggung jawab. Meski Herzog dan Netanyahu bukan sekutu politik, keduanya dikenal memiliki hubungan kerja yang cukup baik. Namun Herzog menegaskan ia akan mempertimbangkan permohonan itu secara bertanggung jawab dan tulus. Di lain sisi, analis politik Israel menilai Netanyahu bersikap seolah tidak memiliki tanggung jawab apapun. Sikap ini dinilai memberi pesan buruk bagi pejabat publik dan standar etika di Israel. Lantas, apa saja kasus yang menjerat Netanyahu? Netanyahu dan istrinya Sarah dituduh menerima hadiah mewah senilai hampir $200.000 berupa sampanye dan cerutu dari 2 pengusaha kaya seperti Arnon Milchan, produser film Hollywood, dan miliarder Australia James Packard. Sebagai imbalannya, Netanyahu diduga membantu Milchan memperpanjang visa AS dan mendorong kebijakan pajak yang menguntungkan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan kesepakatan antara Netanyahu dan Arnon Moses, pemilik media Yediot Ahronot. Netanyahu diduga meminta liputan positif sebagai imbalan dukungannya untuk undang-undang yang melemahkan kompetitor Yediot, yaitu Israel Hayom. Ini adalah kasus paling serius melibatkan tuduhan penyuapan. Netanyahu diduga memberikan keuntungan regulasi besar kepada perusahaan telekomunikasi Bezek milik Saul Elovit sebagai imbalan atas liputan positif bagi dirinya dan istrinya di situs berita Walla. Menariknya, Netanyahu bukan satu-satunya Perdana Menteri Israel yang tersandung kasus korupsi. Sejak 1996, semua Perdana Menteri Israel pernah diselidiki seperti Ehud Barak, Ariel Sharon, hingga Ehud Olmert yang akhirnya dipenjara. Namun kasus Netanyahu dianggap paling kompleks dan paling politis. Akankah Netanyahu diampuni atau justru harus melanjutkan persidangannya hingga akhir?
Hingga kini jawabannya masih abu-abu. Secara hukum, pengampunan bisa saja diberikan tanpa pengakuan bersalah. Namun secara politik dan moral, tekanan publik sangat kuat untuk menolak permohonan tersebut. Presiden Herzog kini memegang keputusan penting yang dapat mempengaruhi masa depan hukum Netanyahu, arah politik Israel dan standar etika pejabat publik Israel ke depan.